Sahabat aglonema yang ada di Indonesia, pada kesempatan ini Hoki Project Indonesia akan mengulas sedikit tentang pestisida dan pupuk yang dipakai dalam pertumbuhan dan perawatan aglonema. Yang pertama, ini adalah Naturo. Jika tanaman aglonema kita mengalami atau diserang kutu whitefly atau kutu kebul, maka kita akan menggunakan Naturo. Naturo ini satu bungkus ini kita larutkan ke dalam 5 liter air. Kemudian kita semprotkan langsung di mana kutu kebul tersebut berada. Ini langsung akan membuat kutu kebul tersebut mati. Yang kedua yaitu racun semut Meiji-Ching ya nih ya. Ini ada dua, yaitu satu yang 3 gram dan satu yang 5 gram. Ini fungsinya untuk membunuh semut. Jadi ini caranya pengaplikasiannya yaitu kita taburkan di media tanam dari aglonema jika media tanam tersebut ada semutnya. Yang ketiga yaitu jika tanaman kita terkena serangan ulat daun, maka kita akan pakai Metromycin 50 SP atau DuPont Lanate 25 WP. Nah, di sini insektisida ini sifatnya kontak terhadap hama atau kontak terhadap lambung dari hama tersebut. Sifatnya kontak ya. Ini dapat kita aplikasikan, yaitu kita campurkan sekitar 5-10 gram ke dalam 1 liter air. Kemudian kita langsung semprotkan ke tempat di mana ada ulat tersebut ada. Itu juga sifatnya membunuh. Bisa juga dengan decis ya. Decis ini juga sifatnya jika terdapat di aglonema kita itu ada kutu daun ataupun kutu sisik ya, ada, kita bisa pengaplikasiannya juga sama. Kita pakai 1-2 mili per liter air, kita langsung semprotkan ke bagian tanaman yang ada kutunya. Kemudian untuk basting, ini jika media tanaman kita sering mengalami yang namanya busuk karena adanya cacing. Jadi kita bisa pakai basting di dalam pencampuran di media tanamnya. Oke, ini hidrofor ataupun bahan aktifnya karbofuran. Hidrofor ini bisa dipakai, Tamafur atau furadan ini bisa dipakai. Bahan aktifnya sama, yaitu sama-sama karbofuran 3%. Ini digunakan untuk membunuh semua mikroorganisme yang ada di dalam media tanaman kita. Jadi ini biasanya dipakai untuk pengaplikasian waktu kita pencampuran media tanam yang pertama sekali. Kemudian kita bisa pakai setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali dengan cara ditaburkan ke dalam media tanam di atasnya. Kemudian antrakol. Antrakol ini adalah fungisida. Jika tanaman kita pas kita tanam di musim penghujan terutama, maka antrakol ini sangat efektif untuk membunuh atau mengendalikan jamur pada tanaman aglonema kita. Itu cara pengaplikasiannya dengan cara disemprot. Biasanya pakai 1 sendok teh untuk 2 liter air. Kita campurkan, kemudian kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman. Nah, Roundup ini ada 2 bentuk kemasan, yaitu kemasan kecil 10 gram dan kemasan botol 100 gram. Ini biasanya dipakai untuk cacah batang atau potong bonggol untuk mempercepat pertumbuhan akar. Kita tinggal mencampurkannya air sehingga membentuk pasta, kemudian kita oleskan di bagian yang kita inginkan untuk pertumbuhan akar. Dia maka akan merangsang pertumbuhan akar aglonema lebih cepat. Kemudian B1. B1 ini ada 2, yaitu B1 lokal seperti begini. Kemudian B1 Thailand. Ini fungsinya juga sama sebagai anti stres. Jadi kalau misalnya kita beli tanaman aglonema kita masih baru atau aglonema yang sudah tumbuh secara bagus, kita boleh mengaplikasikannya. Biasa 1 tutup botol ini untuk kita aplikasikan ke 2 liter air. Kemudian kita bisa semprotkan ke seluruh bagian tanaman sehingga tanaman tersebut dihindarkan dari penyakit stres. Kemudian kita masuk di Growmore. Growmore ini adalah pupuk pengaplikasian melalui daun ataupun pupuk daun yang disemprotkan. Jadi kode pupuk daun itu 32-10-10 ya, dimana unsur N-nya itu tinggi karena untuk pertumbuhan daunnya supaya lebih bagus. Jadi biasanya ini cara pengaplikasiannya ini adalah 20 gram per liter air per minggu.
kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman, terutama di belakang daun, supaya stomata dari daun tersebut dapat langsung menyerap dari unsur-unsur yang ada di dalam growmoll tersebut. Growmoll dengan Gandasil ini sama-sama pupuk daun, cuma beda merek saja ya. Jadi cara pengaplikasiannya juga sama. Kemudian NPK 1616. NPK 16 ini adalah pupuk yang dibilang field grade ya, pupuk yang ditaburkan atau dibenamkan di dalam media tanam. Itu cara pengaplikasiannya itu cukup 10-30 gram per pot per 2 minggu sekali. Kita tinggal taburkan di media tanam tersebut. Kemudian nanti saat kita penyiraman ini pupuk tersebut akan larut sendiri dan akan diserap oleh akar tanaman. Kemudian ini ada Osmocote ya. Osmocote ini pengaplikasiannya itu 6 bulan sampai 9 bulan sekali. Nah, kalau untuk yang remaja kita pakai yang 13-13, yaitu pengaplikasiannya setiap 6 bulan sekali. Biasanya ini dipakai 10 sampai 20 gram per pot. Nah, kalau yang ini pengaplikasiannya 270 hari atau 9 bulan sekali. Ini sama, fungsinya sama, hanya sebagai pupuk daun aja. Kemudian ini AB Mix Aglonema, ini juga bisa, ini AB Mix dalamnya kompleks ya, sudah ada unsur haranya lengkap. Ini siap pakai, ini tinggal dilarutkan 5 mili A, 5 mili A, dan 5 mili B, ini ke dalam 1 liter air, kemudian kita siramkan setiap minggu. Jadi kita bisa memilih pupuk mana yang akan kita pakai. Jadi tidak semuanya ya. Jadi kita bisa pakai sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kenyamanan kita saat kita menggunakannya. Jadi kalau untuk yang hama, kita per kasus kita akan lihat ya. Kalau memang dia kena serangan ulat, kita akan pakai obat ulat. Kalau kena serangan kutu sisi ataupun kutu kebul, kita akan pakai Naturo. Kalau kena semut, kita akan pakai racun semut ataupun furadin juga, atau hidrofur juga bisa ya. Nah, kalau untuk cacing kita bisa pakai bascing ya. Oke, demikian video kali ini, semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan wawasan bagi kita semuanya. Salam hijau, salam satu hobi, salam aglonema.